Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariel Maulana dan rekan-rekan saya Berliana, Dwi Damayanti, Heni, dan Mutiara Rengganis. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perspektif psikologi. Yang pertama, materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya Berliana. Yang pertama, materi pertama, sejarah psikologi. Psikologi berasal dari dua kata. Yang pertama adalah psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, psikologi berarti ilmu jiwa. Psikologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari segala gejala kejiwaan manusia yang bisa berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Psikologi sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada psikologi umum, yaitu tingkah laku manusia dewasa, berbudaya, dan normal. Yang kedua, psikologi umum, yaitu tingkah laku yang khusus menekankan pada aspek-aspek tertentu. Yang ketiga, psikologi terapan, yaitu tidak terbatas pada pengujian mental dan penerapan pengaturan. Yang keempat, psikologi teoritis, yaitu gejala-gejala kejiwaan untuk gejala itu sendiri. Menurut Aristoteles, psikologi berarti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dibagi menjadi 3, yaitu anima vegetatif untuk tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk makan, minum, dan berkembang biak. Yang kedua, anima sensitif untuk hewan yang memiliki kemampuan sama seperti vegetatif dan mampu berpindah tempat, nafsu, mengamati, dan menyimpang pengalaman-pengalamannya. Yang ketiga, anima vegetatif, yaitu manusia. Seperti anima vegetatif dan sensitif, dan memiliki kemampuan untuk berpikir dan berkemampuan. Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Universitas Leipzig, Jerman pada tahun 1879. Objek psikologi sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu material yang dapat dilihat wujudnya, yaitu manusia. Yang kedua, normal, yang bersifat spesifik dari segi tertentu. Objek ini adalah perilaku manusia dan hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya bernama Ariel Maulana. Oke, makasih Bella. Pengertian perspektif. Yang pertama, perspektif psikologi memfokuskan perhatiannya pada individu, manusia baik secara teoritis maupun empiris. Yang kedua, pandangan perspektif perilaku. Tingkah laku merupakan respon, tanggapan, dan lingkungan adanya rangsangan atau stimulus, bisa dibilang stimulus. Yang ketiga, semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Heni. Selanjutnya ada perspektif psikologi. Perspektif psikologi dibagi menjadi 6. Yang pertama, perspektif biologis, yaitu perspektif yang fokus pada bagaimana berbagai peristiwa atau faktor yang berlangsung dalam tubuh mempengaruhi perilaku, perasaan, dan pikiran seseorang. 2. Perspektif belajar, yaitu perspektif yang mengkaji bagaimana cara lingkungan dan pengalaman atau proses belajar mempengaruhi tindakan seseorang atau organisasi. Yang ketiga, perspektif kognitif, yaitu perspektif yang menekankan pada proses-proses yang berlangsung dan terjadi di pikiran seseorang. Fokus pada bagaimana kita memproses, menyimpan, menggunakan informasi, dan bagaimana informasi ini mempengaruhi persepsi, belajar, mengingat, belief, dan perasaan-perasaan kita, menurut Plotnik 2005. Yang keempat, ada perspektif sosio-kultural, yaitu perspektif yang menekankan pada aspek-aspek sosial dan budaya sebagai kekuatan atau faktor yang bekerja di luar individu. Meneliti pengaruh persamaan dan perbedaan budaya dan etnis pada fungsi-fungsi psikologis dan sosial.
Yang kelima, ada perspektif psikodinamika, yaitu perspektif yang menguraikan dinamika ketidaksadaran seseorang seperti dorongan dalam diri, konflik, dan energi insting. Yang keenam, ada perspektif humanistik, yaitu perspektif yang menitikberatkan setiap individu mempunyai kebebasan yang besar dalam menentukan masa depannya, mempunyai kapasitas besar untuk mencapai pertumbuhan personalnya, mempunyai nilai-nilai intrinsik yang banyak, dan mempunyai potensi untuk meraih self-fulfillment. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara Rasanis. Teori perspektif psikologi. Terdapat 4 perspektif dalam psikologi, yaitu yang pertama, perspektif perilaku behavioral perspektif. Perspektif ini diperkenalkan pertama kali oleh John B. Watson pada 1949. Menurut perspektif ini, objek yang menjadi perhatian psikologi haruslah sesuatu yang dapat diamati, observable, yaitu apa yang dikatakan saying dan apa yang dilakukan doings. Dalam pandangan perspektif ini, tingkah laku merupakan respon tanggapan dan lingkungan adalah rangsangan stimulus. 2. Perspektif kognitif. Perspektif ini dikembangkan oleh James Baldwin 1897 dan Charles Corley 1902. Perspektif ini menitikberatkan proses mental atau kognitif. Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh W.I. Tomasi dan Forin Zenecki, yang diartikan sebagai proses mental individu yang menentukan tanggapan individu dalam dunia sosial. Yang ketiga, perspektif struktural. Struktural perspektif diperkenalkan oleh William James dan John Dewey yang menekankan pada kebiasaan individu yang mencerminkan kebiasaan kelompok, yaitu adat istiadat atau struktur sosial dalam menjelaskan tingkah laku manusia. Struktur manusia dalam suatu pola perilaku diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya melalui proses sosialisasi dan mempengaruhi konsep diri. Yang keempat, perspektif interaksionis. Dikembangkan oleh George Hameid 1934 yang meyakini bahwa keanggotaan dalam suatu kelompok sosial akan menghasilkan perilaku bersama yang dikenal dengan budaya. Ia pun meyakini bahwa individu sebagai bagian dari suatu lingkungan sosial juga turut menciptakan lingkungan tersebut. Karena itu terbentuknya tingkah laku manusia tidak hanya ditentukan oleh aspek internal, melainkan juga oleh aspek internal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya dan rekan-rekan saya. Sebelum ditutup, adakah yang ingin bertanya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.